Gemerisik koper yang ditarik di atas lantai marmer rumah mewah kami memecah keheningan subuh. Aku, Arini, berdiri di ambang pintu kamar, memeluk perutku yang buncit. Kandungan ini sudah memasuki bulan ke-8, napasku seringkali tersengal, dan punggungku terasa pegal tak berkesudahan. Kamu yakin semua sudah beres, Mas? Tanyaku, suara serak khas orang bangun tidur. Bram, suamiku, berbalik. Wajahnya yang selalu tampan itu, wajah yang sama yang membuatku jatuh cinta 10 tahun lalu, kini terlihat sedikit tegang. Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Sudah, sayang. Dokumen, laptop, pakaian ganti. Semua lengkap. Dia menghampiriku, mengusap perutku sekilas. Jaga diri baik-baik, ya. Jaga jagoan kecil kita ini. Di kamar sebelah, Rian, 5 tahun, dan Sinta, 3 tahun, masih tertidur lelap. Mereka adalah permata hatiku, alasan dari semua kerja kerasku. 2 minggu, kan, Mas? Di luar pulau, tanyaku lagi, mencari konfirmasi. Iya, proyek besar di Kalimantan. Kalau ini gol, aku bisa naik jadi manajer regional. Jawabnya, matanya melirik jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Terburu-buru. Selalu terburu-buru akhir-akhir ini. Hati-hati, ya, Mas. Sering-sering kabari aku sama anak-anak, pintaku. Bram mengangguk, mengecup keningku singkat, terasa dingin dan cepat, lalu menarik kopernya. Pasti. Aku berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menatap punggungnya yang tegap menghilang di balik pintu utama. Hening. Hanya suara detak jam dinding dan pendingin udara yang terdengar. Ada perasaan ganjil yang merayap di hatiku. Perasaan dingin yang tak bisa kujelaskan. Tapi segera kutepis. Mungkin hanya hormon kehamilan. Bram adalah suami yang baik, ayah yang bertanggung jawab. Setidaknya, itulah yang selalu kupercaya. Rumah ini adalah saksinya. Rumah mewah 2 lantai di kawasan elit ini bukan sepenuhnya miliknya. Ini adalah rumah kami. Aku yang merancangnya, aku yang mengawasi pembangunannya. Sebagian besar modalnya berasal dari tabunganku sebelum menikah dan sisa warisan kecil dari almarhumah ibuku. Aku adalah seorang desainer interior berbakat sebelum memutuskan fokus mengurus anak-anak, sementara Bram meniti karir di perusahaan konstruksi besar. Dulu, kami berjanji akan membangun istana ini bersama. Tapi semakin karir Bram menanjak, semakin dia merasa rumah ini adalah simbol kesuksesannya semata. 3 hari pertama berlalu seperti biasa. Pagi hari sibuk mengurus Rian sekolah TK, Sinta yang mulai aktif bertanya, dan mual di pagi hari yang kembali datang meski sudah trimester akhir. Telepon dari Bram jarang. Sekalinya menelepon, suaranya selalu berisik. Di lokasi proyek, sayang. Susah sinyal. Nanti aku telepon lagi, begitu katanya, lalu panggilan ditutup. Aku mencoba mengerti. Kalimantan. Proyek besar. Pasti sibuk. Hari keempat, keanehan itu mulai terasa menusuk. Aku mengiriminya foto USG terbaru. Hanya dibaca. Tidak ada balasan. Aku mengirim video Sinta menyanyi lagu, Pelangi-Pelangi. Hanya centang 2 biru. Hatiku mulai resah. Tidak biasanya Bram begini. Secuek-cueknya dia pada ponsel, dia tidak pernah mengabaikan foto anak-anaknya. Malam itu, saat aku mencoba menidurkan Sinta yang rewel, ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Bukan pesan biasa. Sebuah gambar. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu adalah sebuah undangan pernikahan digital. Desainnya mewah, didominasi warna emas dan marun. Yang membuat napasku tercekat adalah 2 nama yang tertera di sana. Bramantio Wicaksono Fiona Lestari. Aku membaca nama itu berulang kali. Bramantio Wicaksono. Itu nama suamiku. Nama lengkapnya. Tanganku gemetar hebat. Sinta yang merasakan kegelisahanku mulai menangis. Tapi aku tidak bisa mendengarnya. Telingaku berdengung. Di bawah nama itu, tertera tanggal pernikahan. Besok. Lusa. Hari Sabtu. 3 hari lagi. Dan lokasinya bukan di Kalimantan. Lokasinya di sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota ini. Kota yang sama tempatku berpijak. Tidak mungkin, desisku.
Ini salah. Ini editan. Orang iseng. Layar ponsel kembali menyala. Pesan baru dari nomor yang sama. Mbak Arini, kan? Maaf saya kirim ini. Saya cuma nggak tega. Suami Mbak sudah membohongi Mbak besar-besar. Perempuan itu, Fiona, adalah rekan kerjanya. Mereka sudah lama selingkuh. Darahku terasa surut dari wajahku. Mereka mengadakan pesta besar. Dan saya dengar, Mas Bram janji akan kasih rumah yang Mbak tempati sekarang untuk si Fiona setelah mereka menikah. Katanya, Mbak akan segera diceraikan setelah pesta. Setiap kata dalam pesan itu bagaikan belati yang ditusukkan ke ulu hatiku. Diceraikan? Diusir? Bersama anak-anakku? Dan bayi yang sedang kukandung ini? Kemunafikan macam apa ini? Aku teringat percakapan kami beberapa minggu lalu. Bram tiba-tiba memintaku menandatangani beberapa dokumen. Katanya untuk asuransi aset perusahaan. Dengan bodohnya, di antara kesibukanku mengurus anak dan kehamilan, aku menandatanganinya tanpa membaca detail. Ya Tuhan, apakah itu surat pengalihan hak? Tubuhku luruh ke lantai. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Dia pikir aku siapa? Wanita bodoh yang bisa dibuang begitu saja setelah dia dapatkan yang baru? Dia pikir dia bisa mengambil rumah yang kubangun dengan keringat dan air mataku, lalu memberikannya pada pelakor? Sinta memelukku, ikut menangis ketakutan melihat ibunya terguncang. Sayang. Nggak apa-apa, Nak. Ibu di sini. Aku memeluk Sinta erat, berusaha menenangkan diriku sendiri. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Aku bangkit, meski perut besarku membuatku sulit bergerak. Langkah pertamaku bukan ke kamar untuk menangis, tapi ke ruang kerja. Aku membuka brankas. Di sanalah semua surat-surat penting tersimpan. Sertifikat rumah, akta jual beli, bukti transfer bank atas namaku untuk pembayaran material dan tukang. Aku ingat betul, sertifikat rumah ini masih atas nama kami berdua, tapi aku punya bukti kuat bahwa sebagian besar dananya adalah milikku. Dia tidak bisa mengusirku. Tidak dari rumahku. Dia berencana menceraikanku setelah menikah? Itu artinya, saat ini, detik ini, aku masih istri sahnya. Pernikahan yang akan diadakannya 3 hari lagi adalah pernikahan ilegal. Poligami tanpa izin. Aku mengambil ponselku. Jariku yang tadi gemetar kini mantap menekan nomor. Halo, Pak Ridwan, sapaku pada pengacaraku. Saya Arini. Saya butuh bantuan Bapak. Segera. Ini menyangkut aset saya dan pernikahan ilegal suami saya. Aku tidak akan hancur. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku kehilangan hak mereka. Bram mengira aku akan diam di rumah, menangis, menunggu surat cerai sambil mengelus perut buncit ini. Dia salah besar. Dia ingin pesta pernikahan mewah? Baiklah. Aku akan datang. Aku akan datang sebagai istri sahnya. Aku akan datang membawa kedua anak kami yang masih kecil. Dan aku akan datang dengan perut buncit ini sebagai bukti hidup dari pengkhianatannya. Aku akan memberinya hadiah pernikahan yang tidak akan pernah dia dan pelakor itu lupakan seumur hidup mereka. Pesta mereka akan hancur. Karirnya akan tamat. Dan rumah ini akan tetap menjadi milikku dan anak-anakku. Aku melihat kalender di dinding. Hari Sabtu. 3 hari lagi. Siapkan baju pesta terbaik kalian, Nak, bisikku pada Rian dan Sinta yang sudah tertidur. Kita akan pergi ke pesta, Ayah. 3 hari. Aku punya waktu 3 hari untuk mengubah diriku dari istri yang teraniaya menjadi seorang ratu yang merebut kembali singgasananya. 3 hari untuk memastikan bahwa istana yang kubangun tidak akan pernah bisa direbut oleh pelakor murahan itu. Malam itu, setelah menerima undangan digital yang bagaikan vonis mati itu, aku tidak tidur. Setelah menutup telepon dengan Pak Ridwan, pengacaraku, aku duduk di ruang kerja. Ruangan yang sama tempat Bram memintaku menandatangani tumpukan dokumen asuransi itu. Amarahku sudah melewati titik didih. Kini yang tersisa adalah hawa dingin yang menusuk, sebuah perhitungan yang matang.
Anak-anakku tidur di kamar mereka, napas mereka teratur, tidak tahu bahwa ayah yang mereka puja sedang merencanakan penghancuran keluarga mereka. Bayi di dalam kandunganku menendang pelan, seolah memberiku kekuatan. Kita akan berjuang, bisikku, mengelus perutku. Bukan hanya untuk rumah ini, tapi untuk harga diri kita. Hari H2, pagi di kantor hukum. Pukul 9 pagi, aku sudah duduk di seberang Pak Ridwan. Mataku mungkin bengkak, tapi tatapanku setajam elang. Di atas mejanya, tersebar semua, senjataku, sertifikat rumah atas nama aku dan Bram, bukti transfer dari rekening pribadiku selama bertahun-tahun untuk membayar cicilan, tagihan material, bahkan sketsa desain interior asli yang kutulis tangan. Ini luar biasa, Bu Arini, kata Pak Ridwan, seorang pria parubaya yang tenang namun tegas. Bukti ibu sangat kuat. Dana ibu jelas mendominasi kepemilikan rumah ini. Ini bukan sekadar harta gono gini, ini lebih berat ke aset pribadi ibu yang masuk setelah pernikahan. Tapi dokumen yang saya tanda tangani itu, Pak, tanyaku cemas. Bram bilang itu untuk asuransi aset perusahaan. Saya bodoh sekali, saya tidak membacanya. Kemungkinan besar itu adalah surat persetujuan pengalihan aset atau surat kuasa menjual, kata Pak Ridwan, keningnya berkerut. Tapi, jangan khawatir. Pertama, surat itu harusnya ditandatangani di depan notaris. Jika tidak, keabsahannya lemah. Kedua, jika dia memalsukan tanda tangan ibu untuk akta notaris, itu tindak pidana. Saya mau rumah ini aman. Saya mau dia tidak bisa menyentuhnya. Sama sekali, tegasku. Kita lakukan ini, Pak Ridwan menyusun strategi. Hari ini juga, kita ajukan sita jaminan atau konservatoir beslak ke pengadilan. Kita bekukan aset ini. Dengan begitu, Bram tidak bisa menjual, mengalihkan, atau menjaminkannya sampai ada putusan hukum. Berdasarkan bukti yang ibu bawa, saya yakin pengadilan akan mengabulkannya dalam 1-2 hari. Jantungku sedikit lega. Lalu, pernikahannya? Itu adalah senjata kedua kita, Bu. Pernikahan itu ilegal. Poligami tanpa izin istri pertama adalah tindak pidana. Suami ibu bisa dipenjara. Saya tidak mau dia dipenjara. Belum, kataku dingin. Saya mau dia hancur di depan mata wanita itu. Saya mau wanita itu melihat pria yang dipujanya ternyata tidak punya apa-apa. Pak Ridwan menatapku sejenak, lalu mengangguk paham. Baik, kita tidak akan menghentikan pernikahannya. Kita akan menjadikannya barang bukti. Tim saya akan berada di lokasi hotel hari Sabtu. Mereka akan merekam segalanya. Saat ibu memberi sinyal, kami akan masuk. Satu hal lagi, Pak, tambahku, perusahaannya. Bram sangat bangga dengan posisinya. Dia bilang dia akan jadi manajer regional. Pak Ridwan tersenyum tipis. Perusahaan besar, terutama konstruksi BUMN atau multinasional, punya klausul moralitas yang ketat. Seorang manajer yang melakukan tindak pidana dan penipuan, itu akan jadi berita besar. Kita siapkan surat somasi resmi untuk Dewan Direksi Perusahaan Bram. Kita kirimkan katakanlah, hari Senin pagi, setelah pesta poranya selesai. Sempurna. Hari H1, topeng istri patuh. Menjalani hari itu adalah siksaan terberat. Aku harus berpura-pura. Pukul 10 pagi, ponselku berdering. Nama, Mas Bram, tertera di layar. Tanganku mengepal erat menahan getaran amarah. Halo, Mas, jawabku, suaraku kubuat serak dan sedikit manja, seperti biasa. Halo, sayang. Maaf ya, baru bisa telepon. Di sini sinyalnya naik turun, sibuk sekali, suaranya terdengar jelas. Tentu saja jelas, dia ada di pusat kota, bukan di tengah hutan Kalimantan. Iya, Mas, nggak apa-apa. Gimana proyeknya? Lancar? Aku memainkan peranku. Lancar, lancar. Ini lagi mau survei ke lokasi baru. Kamu sama anak-anak sehat, kan? Bayinya nggak rewel? Bayinya. Dia masih berani menanyakan bayi yang akan segera diabaikannya ini. Sehat, Mas. Rian kangen katanya. Tadi malam dia ngigau panggil-panggil ayah, kataku, sebuah kebenaran yang kutaburi racun. Terdengar helaan napas di seberang. Mungkin rasa bersalah?
Atau hanya gangguan sinyal? Aduh, bilang sama Rian, ayah juga kangen. 2 minggu lagi ayah pulang bawa mainan besar. 2 minggu. Dia bahkan sudah menyiapkan alibi untuk kepulangannya setelah bulan madu, sialan itu. Iya, Mas. Jaga kesehatan di sana. Jangan lupa makan. Pasti, sayang. Udah dulu ya, ditungguin tim. Love you. Love you too, jawabku. Panggilan ditutup. Aku muntah di wastafel kamar mandi. Bukan karena morning sickness. Karena jijik. Sore itu, aku melakukan langkah terakhir. Aku pergi ke bank. Dengan surat kuasa dan salinan dokumen dari Pak Ridwan, aku memindahkan seluruh isi rekening tabungan bersama kami, rekening yang selama ini kuidamkan untuk biaya pendidikan anak-anak, ke rekening baru atas namaku sendiri. Aku mengambil apa yang menjadi hakku dan anak-anakku. Aku mengosongkannya hingga sisa saldo minimal. Biarkan dia membayar pesta mewah itu dengan kartu kreditnya. Biarkan dia terkejut saat tahu semua tagihan itu tidak akan bisa ditutupi oleh tabungan yang sudah ludes. Malamnya, aku menyiapkan baju perang kami. Untukku, aku memilih maternity dress berbahan sutra yang kubeli saat merayakan ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Warnanya merah marun. Bukan warna duka. Ini warna amarah, warna keberanian. Gaun itu memeluk perut buncitku dengan jelas, menonjolkan kehamilanku. Untuk Rian, kemeja batik lengan pendek terbaiknya dan celana kaki baru. Dia harus terlihat seperti putra seorang pria terhormat. Untuk Sinta, gaun putih kecil dengan pita merah muda. Malaikat kecilku, mereka akan menjadi saksi. Mereka akan menjadi cermin hidup dari apa yang telah dikhianati oleh ayah mereka. Hari HD, hari pembalasan. Sabtu pagi. Langit cerah, seolah ikut merayakan ironi hari ini. Aku membangunkan anak-anak lebih pagi. Kita mau ke pesta, sayang, kataku pada Rian. Matanya langsung berbinar. Pesta? Ada Bunda? Bukan, Nak. Ini pesta ayah. Ayah ada kejutan buat kita? Jawabku, suaraku serak. Hor, ketemu ayah, pekit Sinta. Hancur hatiku. Tapi ini harus kulakukan. Untuk mereka. Pukul 10 pagi, kami siap. Aku menatap pantulan kami di cermin besar dekat pintu. Seorang wanita hamil besar yang tampak agung dengan gaun merahnya, menggandeng 2 anak kecil yang cantik dan rapi. Kami tampak seperti keluarga sempurna. Sebuah pesan masuk dari Pak Ridwan, penetapan sita jaminan sudah keluar pagi ini, Bu. Rumah Ibu aman. Tim saya sudah di lobi hotel. Semoga lancar. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayo, Nak. Perjalanan 20 menit ke Hotel Imperial terasa seperti selamanya. Rian dan Sinta bernyanyi-nyanyi di kursi belakang, gembira akan bertemu ayah mereka. Sementara aku mengulang-ulang skenario di kepalaku. Kami tiba di lobi hotel yang megah. Karpet tebal, lampu kristal, dan wangi lili yang memuakkan. Aku melihat 2 pria berjas rapi di sudut lobi. Mereka mengangguk tipis ke arahku. Tim Pak Ridwan. Aku menggandeng tangan anak-anakku erat. Ingat ya, Nak, nanti kalau ketemu ayah, langsung peluk ayah. Bilang, ayah, kami kangen, instruksiku. Siap, Bunda, kata Rian. Aku berjalan menuju Grand Ballroom. Di depannya, ada meja registrasi besar dengan standing banner foto prewedding yang mesra. Bram, dengan setelan jas mahalnya, memeluk wanita itu dari belakang. Fiona. Wajahnya cantik, tapi penuh kemenangan yang palsu. Di foto itu, Bram tidak terlihat seperti pria yang sedang dinas kerja di hutan. Dia terlihat seperti pria yang sedang berada di puncak dunia. 2 orang penerima tamu wanita tersenyum padaku. Selamat siang, Ibu. Mohon maaf, undangannya? Aku tersenyum balik. Senyum terbaikku. Dingin, tajam, dan penuh kuasa. Saya tidak butuh undangan, kataku dengan suara yang jelas dan tenang, membuat mereka terdiam. Saya Arini, istri sah dari mempelai pria, Bramantio Wicaksono. Aku tidak menunggu jawaban mereka. Tepat saat MC di dalam berseru, dan kini, marilah kita sambut kedua mempelai yang berbahagia memasuki ruangan. Aku mendorong kedua pintu kayu raksasa itu hingga terbuka lebar.
Musik yang megah langsung berhenti. Ratusan pasang mata menoleh ke arah pintu. Ke arahku. Di ujung karpet merah, Bram dan Fiona berdiri mematung. Wajah Bram, yang tadinya berseri-seri, berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Aku berdiri di ambang pintu. Hamil besar, dengan gaun merah darah, menggandeng dua anak kami yang menatap bingung ke arah ayah mereka. "Ayah!" teriak Rian, melepaskan genggamanku dan berlari kecil. Seluruh ruangan terkesiap. Drama telah dimulai. Suara musik organ yang megah itu langsung terpotong, meninggalkan gong yang canggung di dalam grand ballroom yang mewah. Ratusan tamu, para kolega, sosialita, dan keluarga besar yang tak kukenali, membeku di kursi mereka. Semua mata, yang tadinya tertuju pada karpet merah di tengah ruangan, kini beralih ke pintu utama. Ke arahku. Aku berdiri di sana, di bawah cahaya lampu kristal yang terang. Perut buncitku yang dibalut sutra merah marun tak mungkin terlewatkan. Di sebelah kananku, Rian menggenggam tanganku erat, bingung. Di sebelah kiriku, Sinta menatap kerumunan dengan mata bulatnya yang polos. Di ujung karpet merah, dunia Bramantio Wicaksono baru saja berhenti berputar. Wajahnya, yang 5 menit lalu pasti berseri-seri bahagia, kini seputih kertas. Keringat mulai membanjiri pelipisnya. Jas pengantin mahal yang dipakainya seharga ratusan juta, mungkin dibayar dengan uang di rekening bersama kami yang kini sudah kosong, mendadak terlihat seperti kostum badut. Di sampingnya, sang pelakor. Fiona. Dia cantik, harus kuakui. Gaunnya berekor panjang, riasannya sempurna. Tapi kini, riasan itu retak oleh kebingungan. Dia menatapku, lalu menatap Bram, meminta penjelasan. "Ayah?" Suara Rian memecah keheningan yang menyakitkan itu. Dia melepaskan genggamanku, terlalu polos untuk mengerti drama yang sedang berlangsung, dan berlari kecil di atas karpet merah itu. "Ayah, ayah di sini. Bunda bilang ayah kerja." Sinta, melihat kakaknya berlari, ikut melepaskan tanganku. "Ayah, ayah, tante cantik," pekiknya, menunjuk Fiona. Setiap langkah lari anak-anakku bagaikan dentuman palu godam di hati Bram. Para tamu mulai berbisik. "Anak-anak, Siapa wanita hamil itu?" Ya Tuhan, dia panggil Bram, "Ayah." Bram mematung. Dia tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Rian sampai di depannya, menarik-narik celana jasnya yang mahal. "Ayah, kok nggak pulang?" kata ayah di Kalimantan. Fiona mundur selangkah, gaunnya berdesir. Wajahnya berubah dari bingung menjadi ngeri. Dia menatap perut buncitku, lalu menatap Rian dan Sinta. "Mas?" Suara Fiona bergetar. "Mas Bram, ini siapa?" Kamu bilang kamu belum punya anak. Kamu bilang istrimu mandul." Mandul. Satu kata itu membakar sisa belas kasih yang mungkin masih kumiliki. Jadi, itu kebohongan yang dia pakai untuk memacari wanita ini? Bram akhirnya tersentak. Dia menatapku dengan mata memohon, panik. "Arini, ngapain kamu di sini?" Ini nggak seperti yang kamu lihat." "Nggak seperti yang kulihat?" Aku mulai melangkah. Pelan. Satu demi satu. Setiap langkahku di atas karpet merah itu terasa mantap. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan menangis. Aku adalah ratu di istana yang dia coba hancurkan. Aku berjalan melewati barisan tamu yang menatapku dengan iba, kaget, dan sebagian lagi, terutama wanita, dengan tatapan kagum. Aku sampai di panggung kecil tempat kedua mempelai berdiri. Aku berdiri tepat di antara Bram dan Fiona. Aku menatap Sinta yang mencoba memegang gaun Fiona yang mengembang. "Sinta, jangan, nak," kataku lembut. "Gaun tante kotor." Wajah Fiona memerah padam. "Jaga ucapanmu." "Kamu siapa?" "Mas Bram." Fiona mengguncang lengan suamiku. "Jelasin. Siapa perempuan gila hamil ini?" Bram tergagap. "Dia ya?" Aku mengambil alih situasi. Di sebelah panggung, ada mikrofon yang disiapkan untuk MC dan pidato sambutan. Dengan gerakan yang tenang, kuambil mikrofon itu dari dudukannya. Suara napasku terdengar di seluruh penjuru ruangan. "Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian," suaraku jelas. Tidak bergetar, dingin dan berwibawa.
Maaf, saya terpaksa mengganggu pesta yang indah ini. Aku menatap lurus ke arah tamu di baris terdepan. Kulihat beberapa di antara mereka adalah petinggi di perusahaan Bram. Bagus. Perkenalkan, lanjutku. Nama saya Arini Wijaya. Saya datang ke sini karena saya tidak diundang. Terdengar tawa kecil yang gugup dari beberapa tamu. Saya tidak diundang, ulangku, ke pesta pernikahan suami saya sendiri. Ruangan itu terkesiap serentak. Pria yang berdiri di sini, aku menunjuk Bram dengan mikrofon, Bramantio Wicaksono, adalah suami saya. Suami sah saya, tercatat di mata hukum dan agama. Seorang wanita tua di barisan depan, mungkin Ibu Fiona, berdiri. Bohong. Kamu pasti mantan istrinya yang mau merusak acara. Aku tersenyum padanya. Mantan istri? Oh, saya harap begitu, Bu. Tapi sayangnya tidak. Silakan tanya pada mempelai pria. Mas Bram, apa kamu sudah menceraikan saya? Bram tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk, gemetar. Apa kamu sudah meminta izin saya untuk menikah lagi? Bram masih diam. Tentu saja tidak, kataku. Karena 3 hari yang lalu, pria ini, aku menatap Bram dengan kebencian yang mendalam, masih tidur di ranjang yang sama denganku. Dia mencium keningku, pamit pergi, dinas kerja, ke Kalimantan selama 2 minggu. Aku berbalik ke arah Fiona. Wajahnya kini basah oleh air mata, maskaranya mulai luntur. Dan kamu, Mbak Fiona Lestari, kamu tahu dia masih punya istri. Dia bilang kalian sudah proses cerai. Dia bilang kamu mandul dan gak mau kasih dia anak, pekit Fiona histeris. Aku tertawa. Suara tawaku bergema. Mandul? Aku mengelus perut buncitku dengan penuh kasih sayang. Apakah ini terlihat mandul bagi Anda? Aku menunjuk Rian dan Sinta yang berlindung di balik kakiku, ketakutan oleh suara keras Fiona. Apakah 2 anak sehat dan cerdas ini adalah hasil dari istri yang mandul? Pria ini, kataku pada Fiona, tidak hanya membohongi saya. Dia juga membohongi kamu. Dia berselingkuh dari saya. Aku beralih menatap para tamu, di saat saya sedang hamil besar anak ketiganya. Dia berselingkuh di saat saya sibuk membesarkan kedua anaknya yang masih kecil. Dan hari ini, dia menggunakan uang keluarga kami untuk mengadakan pesta mewah ini, tanpa izin saya. Bram akhirnya meledak. Dia tidak tahan lagi dengan rasa malu. Arini, cukup, teriaknya. Jangan bikin malu. Kita bicarakan ini di rumah. Bicara di rumah? Balasku, suaraku naik 1 oktav. Di rumah yang mana, Bram? Di rumah yang kamu janjikan pada pelakor ini. Ini adalah pukulan telakku. Aku menatap Fiona lagi. Apa yang dia janjikan padamu? Hah? Apa dia bilang setelah pesta ini kalian akan tinggal di rumah mewah kita? Rumah 2 lantai di Pondok Indah? Apa dia bilang dia akan menceraikan aku dan mengusirku serta anak-anak ini ke jalanan? Wajah Fiona yang pucat pasi adalah jawabannya. Kamu mau rumah itu? Tanyaku pada Fiona. Ambil saja kalau bisa. Tapi sayang sekali, aku tersenyum penuh kemenangan. Kamu sudah tertipu. Dan kamu, Mas Bram? Aku menatap mata suamiku. Mata yang dulu kupuja, kini hanya berisi kepanikan. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan diam saja menunggu surat cerai darimu? Aku mengeluarkan sebuah map dari tas selempang yang kubawa. Aku melemparkannya ke dada Bram. Kertas-kertas berhamburan di lantai. Itu, kataku, adalah salinan penetapan sita jaminan dari pengadilan negeri. Yang keluar pagi ini. Bram membeku. Rumah itu, tegasku, sudah dibekukan atas namaku. Semua bukti transfer, semua dana warisan ibuku, semua desainku, sudah ada di tangan pengacara. Kamu tidak bisa menjualnya. Kamu tidak bisa mengalihkannya. Dan kamu tidak punya hak 1 sentimeter pun atas rumah itu lagi. Bram terhuyung. Pestanya berantakannya, tanyaku sinis. Rumah yang dijanjikan ternyata tidak bisa ditempati ya. Fiona menjerit. Bukan lagi tangisan. Jeritan histeris penuh amarah. Dia mulai memukuli dada Bram. Penipu. Kamu bilang rumah itu hadiah pernikahan kita? Kamu miskin.
Kamu nggak punya apa-apa? Keluarga Fiona berlari ke atas panggung, ikut mengerubungi Bram. Ayah Fiona, seorang pria bertubuh besar, mencengkeram kerah jas Bram. Kamu menipu anak saya. Kamu bilang kamu bujangan kaya raya. Beraninya kamu. Pesta itu berubah menjadi arena perkelahian. Gelas-gelas pecah. Makanan terbalik. Para tamu berhamburan, sebagian merekam dengan ponsel mereka. Bagus. Rekam semuanya. Biar dunia tahu. Di tengah kekacauan itu, aku meraih tangan Rian dan Sinta. Ayo, nak. Kita pulang, kataku lembut. Bunda, ayah kenapa dipukul? Tanya Rian, ketakutan. Ayah nakal. Ayo kita pulang, aku menarik mereka. Aku berjalan menjauhi panggung yang hancur itu. Bram, yang kini didorong hingga jatuh oleh calon mertuanya, melihatku pergi. Matanya menatapku, amarah, kebencian, tapi juga penyesalan. Aku tidak peduli. Di pintu keluar, aku berhenti sejenak. Aku berbalik, menatap suamiku yang kini terduduk di lantai, jasnya robek, dikelilingi oleh keluarga pelakor yang murka. Oh, satu lagi, Mas Bram, kataku, kali ini tanpa mikrofon, namun suaraku cukup jelas untuknya. Aku datang ke sini bukan untuk memintamu kembali. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat menikmati sisa hidupmu. Dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah kamu kembali ke rumahku. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Aku berbalik, menggandeng kedua anakku, dan berjalan keluar dari ballroom itu dengan kepala tegak. Di belakangku, aku bisa mendengar suara Fiona menjerit-jerit frustrasi dan Bram yang mengumpat-umpat. Pesta mereka telah usai. Dan hidup baruku baru saja dimulai. Malam itu, aku tidak kembali ke rumah dalam tangisan. Aku kembali dengan kelegaan yang dingin dan melelahkan. Rian dan Sinta, yang terlalu kecil untuk memahami inti dari drama orang dewasa, tertidur di mobil dalam perjalanan pulang. Mereka hanya tahu, pesta ayah, berantakan dan ayah mereka, nakal, karena dipukuli orang. Langkah pertamaku begitu tiba di rumahku, adalah menelepon layanan keamanan 24 jam. Ganti semua kunci. Sekarang juga, perintahku pada petugas di seberang telepon. Aku juga menelepon petugas keamanan kompleks. Pak Satpam, saya Arini, pemilik rumah blok A1. Mulai malam ini, suami saya, Pak Bramantio, tidak lagi diizinkan masuk ke properti ini tanpa seizin saya. Saya ulangi, dalam kondisi apapun. Aku menidurkan Rian dan Sinta di kamar mereka, menyelimuti mereka dengan cinta yang utuh. Mimpi indah, sayang. Bunda akan selalu jaga kalian, bisikku. Aku berdiri di balkon, menatap kegelapan. Perutku yang besar terasa kencang. Bayi ini, dia telah menjadi saksiku, kekuatanku. Aku tahu pertempuran di hotel tadi baru permulaan. Bram tidak akan menyerah semudah itu. Pria dengan ego setinggi langit, yang baru saja dipermalukan di depan ratusan orang, akan bertindak nekat. Dan aku akan siap. Senin pagi, efek bola salju. Pesta pernikahan itu hari Sabtu. Hari Minggu, aku mengurung diri, menenangkan anak-anak dan mengumpulkan kekuatanku. Hari Senin, bola salju itu mulai bergulir. Video-video dari pesta pernikahan itu telah menyebar seperti api. Para tamu undangan, yang terdiri dari sosialita dan rekan bisnis, tidak menyia-nyiakan kesempatan merekam drama paling sensasional tahun ini. Judul-judulnya bertebaran di media sosial. Viral. Istri sah hamil besar gerebek pesta nikah mewah suami dengan pelakor. Detik-detik istri sah tunjukkan bukti sita jaminan rumah di depan pengantin. Pria ini bohongi istri hamil, janjikan rumah gonogini keselingkuhan. Wajah Bram, wajah Fiona, dan wajahku, lengkap dengan perut buncit dan dua anak kecil, ada di mana-mana. Tepat pukul 9 pagi, seperti yang dijanjikan, Pak Ridwan mengirimkan surat resmi. Bukan hanya somasi. Surat itu ditujukan langsung kepada Dewan Direksi dan Departemen HRD perusahaan konstruksi tempat Bram bekerja. Isinya ringkas, padat, dan mematikan. Pemberitahuan resmi mengenai tindak pidana poligami tanpa izin yang dilakukan oleh karyawan mereka, Saudara Bramantio Wicaksono. Pemberitahuan mengenai upaya penipuan aset, rumah,
yang melibatkan pemalsuan dokumen, asuransi, yang dia sodorkan padaku. Penyalahgunaan fasilitas perusahaan, yakni Bram yang mengajukan izin dinas kerja fiktif ke Kalimantan untuk menutupi rencana pernikahan ilegalnya. Lampiran, clipping video viral, salinan penetapan sita jaminan pengadilan, dan salinan kartu keluarga kami sebagai bukti statusku sebagai istri sah. Perusahaan konstruksi multinasional sangat sensitif terhadap citra. Mereka tidak bisa mentolerir seorang manajer, calon manajer regional, yang terbukti sebagai penipu, pembohong, dan kini menjadi bahan tertawaan publik. Pukul 2 siang hari Senin, Bram dipanggil ke kantor pusat. Dia pasti datang dengan harapan bisa menjelaskan, mengemis, atau mungkin berbohong sekali lagi. Tapi dia salah. Dia tidak bertemu dengan atasannya. Dia bertemu dengan tim legal perusahaan dan kepala HRD. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. 15 menit. Mereka menyodorkan surat. Bukan surat peringatan. Surat pemecatan tidak hormat. Perusahaan memutus hubungan kerja saat itu juga. Alasannya, tindakan amoral yang mencoreng nama baik perusahaan, pelanggaran berat terhadap kode etik, dan penipuan data administrasi, izin dinas fiktif. Dia diantar keluar gedung oleh Satpam, membawa barang-barangnya dalam sebuah box kardus. Pria yang 3 hari lalu berdiri di altar dengan jas pengantin mewah, kini menjadi pengangguran terhina. Malam hari, amarah yang membabi buta. Di mana Bram dan Fiona selama 2 hari itu? Seperti dugaanku, mereka tidak mungkin kembali ke rumah orang tua Fiona. Keluarga itu, yang telah menggelontorkan uang untuk pesta mewah, merasa tertipu habis-habisan. Mereka dijanjikan menantu kaya raya, manajer regional, yang akan tinggal di rumah Pondok Indah. Yang mereka dapatkan adalah suami orang yang pengangguran dan tidak punya apa-apa. Mereka kembali ke satu-satunya tempat yang tersisa, kontrakan sempit Fiona di pinggir kota. Tempat di mana mereka mungkin merajut dosa selama ini. Aku bisa membayangkan pertengkaran hebat yang terjadi di sana. Fiona yang menjerit-jerit, menyadari dia telah menukar masa depannya untuk seorang pecundang. Bram, yang egonya terluka, kini ditambah dengan kenyataan pahit pemecatan. Tabungannya di rekening bersama sudah ludes kuamankan. Kartu kreditnya mungkin sudah mencapai limit untuk membayar DP ballroom dan gaun pengantin. Dia tidak punya apa-apa. Pukul 8 malam, instingku terbukti benar. Bel rumahku berbunyi. Bukan bunyi bel yang sopan. Tapi gedoran brutal di gerbang depan. Ai, buka pintunya. Arin. Suara itu. Suara Bram. Penuh amarah. Aku segera menyuruh Bei Asih, asisten rumah tanggaku, untuk mengunci Rian dan Sinta di kamar atas. Nyalakan TV keras-keras, Bei. Jangan biarkan mereka dengar perintahku. Aku berjalan ke lantai 2, ke balkon yang menghadap gerbang. Dan di sanalah dia. Bram tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri Fiona, dengan wajah sembab penuh kebencian. Dan di belakang Fiona, ada 3 pria bertubuh besar, ayah dan mungkin saudara-saudara Fiona. Mereka datang untuk mengintimidasi. Buka pintunya, Arini. Ini rumahku. Kau tidak berhak menguncinya, teriak Bram sambil mengguncang-guncang gerbang. Perempuan jahat. Keluar kamu, timpal Fiona, suaranya melengking. Kamu sudah merusak pernikahanku. Sekarang kamu mau ambil rumahnya? Anaksa? Ayah Fiona menimpali, jangan jadi pengecut. Kalau berani merusak pesta, berani hadapi kami. Rumah ini milik Bram, berarti milik anak saya juga. Mereka pikir aku akan takut. Mereka pikir gertakan preman akan membuatku luruh. Aku mengambil ponselku. Bukan untuk menelepon polisi. Belum. Aku menelepon Pak Ridwan. Pak, kataku tenang, mereka ada di sini. Di depan gerbang. Membawa keluarga pelakor itu. Mereka berteriak-teriak dan menggedor. Saya di jalan, Bu Arini, jawab Pak Ridwan, suaranya tak kalah tenang. Saya sudah menduga ini akan terjadi. Saya 5 menit lagi sampai. Tolong jangan keluar, tetap di dalam rumah. Aku berdiri di balkon, diterangi lampu taman. Menatap lurus ke arah gerombolan di bawah. Pergi, Bram, kataku, suaraku terdengar jelas di keheningan malam. Kamu tidak punya hak apapun lagi di sini. Hak apa katamu?
Bram menendang gerbang. Aku membangun rumah ini. Ada namaku di sertifikat. Kamu yang harus pergi dari sini. Pergi kamu, perempuan licik. Namamu memang ada di sertifikat, balasku dingin. Tapi penetapan pengadilan sudah keluar. Rumah ini dalam sita jaminan. Kamu tidak bisa memasukinya. Pergilah sebelum saya panggil polisi. Panggil saja. Aku tidak takut. Ini rumahku. Tepat saat itu, sebuah sedan hitam elegan berhenti tepat di belakang mobil rombongan Bram. Pak Ridwan keluar, ditemani 2 orang dari timnya yang berbadan tegap. Selamat malam, Pak Bramantio, sapa Pak Ridwan, suaranya formal dan menusuk. Bram terkejut melihatnya. Mau apa kamu di sini, pengacara? Saya di sini untuk melindungi aset klien saya, kata Pak Ridwan. Pak Bram, tindakan Anda menggedor-gedor dan berteriak di properti ini sudah termasuk perbuatan tidak menyenangkan dan percobaan penyerobotan. Penyerobotan apa? Ini rumah saya. Bukan lagi, kata Pak Ridwan. Dia mengeluarkan dokumen asli dari tasnya. Ini, silakan dibaca. Ini penetapan sita jaminan asli, bernomor XXX PDG 2025 PN Jakarta Sel. Sah, ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri. Artinya, Pak Ridwan menatap lurus ke mata Bram, properti ini status quo di bawah pengawasan hukum. Hak menempati ada pada klien saya, Ibu Arini, berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan. Wajah Bram pucat. Dia mungkin mengira ancamanku di pesta pernikahan itu hanya gertak sambal. Jika Anda nekat melompati pagar ini, lanjut Pak Ridwan, kami tidak akan segan menelepon polisi dengan tuduhan berlapis. Penyerobotan, perusakan, dan intimidasi. Anda baru saja dipecat dari pekerjaan Anda, Pak Bram. Apakah Anda mau menambah catatan kriminal dan tidur di penjara malam ini? Ancaman penjara itu menghentikannya. Ayah Fiona, yang tadinya sangar, kini maju. Tetapi, Pak, ini kan rumah Gonogini? Anak saya bagaimana? Dia sudah dijanjikan? Pak Ridwan menoleh padanya. Pak, urusan, janji, menantu Anda itu urusan pribadi Anda. Secara hukum, rumah ini sedang dalam sengketa berat. Klien saya memiliki bukti bahwa 90% dana pembangunan berasal dari uang pribadinya. Jika Anda dan keluarga Anda terus mengintimidasi klien saya, Anda juga akan saya tuntut sebagai kaki tangan. Mata Fiona membelalak. Dia menarik lengan ayahnya. Ayah, udah, ya, pulang. Dia akhirnya sadar. Pria yang dibelanya, pria yang dijanjikannya istana, ternyata benar-benar tidak punya apa-apa. Dia kalah telak. Bram menatapku di balkon dengan kebencian murni. Dia menunjuk wajahku. Ini belum selesai, Arini. Awas kamu. Kamu akan menyesal. Aku hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Silakan pergi, Pak Bram, kata Pak Ridwan tegas. Sebelum petugas keamanan kompleks yang saya panggil tiba di sini dan menyeret Anda. Bram mendengus. Dia meludah ke tanah. Kalah. Dia berbalik, masuk ke mobilnya. Fiona dan keluarganya, dengan bahu terkulai dan wajah penuh malu, masuk ke mobil mereka sendiri. Mereka pergi dari kompleks rumahku dalam kehinaan. Aku melihat 2 mobil itu menghilang di tikungan. Mereka tidak punya tujuan lain. Mereka tidak punya istana untuk dituju. Mereka hanya bisa kembali ke kontrakan sempit dan pengap itu, membawa serta realita pahit. Mereka telah kehilangan segalanya. Aku masuk ke dalam, mengunci pintu balkon. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut. Karena kemenangan. Babak pertama telah kumenangkan. Waktu tidak menunggu siapapun. Tidak untuk yang hancur, tidak juga untuk yang sedang membangun kembali. 1,5 bulan telah berlalu sejak hari Sabtu kelabu di Hotel Imperial. Gema dari pecahan piring dan jeritan histeris Fiona telah memudar, digantikan oleh 2 realitas yang sangat berbeda. Bagi Bram dan Fiona, realitas itu berbau pengap dan putus asa. Bagiku, realitas itu berbau bedak bayi dan peluang baru. Putra bungsuku telah lahir. Bayi laki-laki yang sehat dan tampan, yang kuberi nama Banyo. Air. Simbol ketenangan dan kekuatan yang mengalir. Kelahirannya, 2 minggu setelah insiden itu, menjadi penanda akhir dari babak lamaku dan awal dari lembaran yang baru.
Neraka di kontrakan sempit. Rumah kontrakan Fiona adalah sebuah petakan 3x6 meter di gang sempit. Jauh dari kemewahan ballroom hotel, jauh dari marmer dingin di rumahku. Dindingnya lembab, dan kipas angin tua di langit-langit hanya memutar udara panas yang sama. Disinilah cinta mereka diuji, dan gagal total. Mas, sampai kapan kita begini? Fiona melemparkan daster kusamnya ke lantai. Wajahnya, yang dulu terawat mahal, kini kuyu dan berminyak. Utang wedding organizer ditagih terus. Aku malu tiap keluar ketemu ibu warung. Mereka semua lihat videonya. Bram, yang sedang duduk di ranjang, memijat pelipisnya. Dia tidak lagi mengenakan kemeja eksekutif. Hanya kaos oblong yang sudah melar. Diam, Phil. Kamu pikir aku nggak pusing? Bentaknya. Semua kartu kreditku diblokir. Tabungan dikuras habis sama perempuan sialan itu. Terus kamu kerja apa? Kamu laki-laki. Tanggung jawab. Kerja apa? Bram tertawa sinis. Semua perusahaan konstruksi sudah memasukkan namaku ke daftar hitam. Videoku viral, Fiona. Siapa yang mau mempekerjakan aku? Dia benar. Namanya telah hancur. Dia mencoba melamar di 3 perusahaan berbeda. Semuanya menolaknya di lobi, bahkan sebelum wawancara. Wajahnya terlalu mudah dikenali sebagai pria yang ditelanjangi istri sah. Pernikahan impian Fiona telah menjadi penjara. Pria kaya raya yang dipujanya ternyata adalah pengangguran miskin dengan utang menumpuk. Aku nggak peduli. Aku butuh uang, jerit Fiona. Bram menatapnya dengan tatapan kosong. Dia berdiri, mengambil dompetnya. Isinya hanya beberapa lembar uang 10 ribuan. Dia melemparkan 1 lembar ke wajah Fiona. Itu, desisnya. Belanja. Cukup kan? Fiona memungut uang itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh. Dia terisak. Ini cuma cukup buat beli tempe sama tahu. Mas? Ya sudah, beli tempe, teriak Bram. Makan itu. Lupa kamu dulu kita makan apa sebelum aku janjin kamu hidup mewah? Kamu pikir kamu siapa, hah? Kita ini sama-sama hancur. Fiona menangis sesenggukan di lantai, sementara Bram membanting pintu, keluar dari kontrakan yang menyesakan itu. Bram berjalan tanpa arah. Perutnya lapar, egonya hancur lebur. Dia malu kembali ke orang tuanya. Dia tidak punya teman lagi. Langkahnya terhenti di sebuah proyek pembangunan ruko. Para kuli bangunan sedang beristirahat, minum es teh di bawah terpal. Seorang mandor menatapnya curiga. Cari siapa, Mas? Bram menelan ludah. Harga dirinya yang setinggi langit kini harus dia injak-injak sendiri. Pak, butuh tenaga harian, tanyanya, suaranya parau. Mandor itu mengamatinya. Tampan begini mau jadi kuli? Bisa apa? Ngaduk semen? Angkat bata? Bram mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Bisa, Pak. Apa saja. Mandor itu tertawa. Ya sudah, besok pagi datang jam 7. Bawa KTP. 120 ribu sehari. Mau? 120 ribu. Dulu, itu hanya cukup untuk membayar parkir valet dan segelas kopi di mall. Sekarang, itu adalah harga untuk menyambung hidup. Saya mau, Pak, jawab Bram, menundukkan kepala. Eksekutif Bramantio Wicaksono telah mati. Yang tersisa hanyalah Bram, kuli bangunan. Istana yang berubah jadi studio. Sementara Bram belajar cara mengaduk semen, aku belajar cara mengurus 3 anak sendirian. Rumahku yang sah, terasa lengang. Tapi bukan lengang yang menyedihkan. Ini lengang yang damai. Proses perceraian berjalan, dengan Pak Ridwan memastikan aku mendapatkan hak asuh penuh dan semua aset yang memang milikku. Setelah Banyu lahir, aku menatap ketiga anakku. Rian, Sinta, dan Banyu. Mereka adalah tanggung jawabku. Tabungan yang kuamankan dari Bram tidak akan bertahan selamanya. Aku harus bekerja. Tapi apa? Aku adalah seorang desainer interior. Tapi proyek interior butuh waktu berbulan-bulan di lapangan. Aku tidak bisa meninggalkan Banyu yang masih merah. Aku tidak bisa bolak-balik sementara Sinta butuh perhatian. Aku harus bekerja dari rumah. Malam itu, saat menyusui Banyu,
Mataku tertuju pada tumpukan majalah desain lamaku. Bukan majalah interior. Majalah fashion. Aku teringat akan mimpiku yang terkubur. Sebelum aku bertemu Bram, sebelum aku fokus pada desain interior, aku sangat mencintai dunia mode. Aku bisa menjahit, membuat pola, dan aku punya selera yang bagus. Aku beralih dari desainer interior menjadi desainer pakaian. Sebuah ide muncul. Aku mengambil buku sketsaku. Selama ini aku kesulitan mencari baju menyusui yang modis. Aku kesulitan mencari baju hamil yang tidak terlihat seperti daster. Kenapa aku tidak membuatnya sendiri? Aku akan membuat lini pakaian. Pakaian untuk wanita kuat. Pakaian untuk para ibu yang berjuang. Pakaian yang fungsional tapi tetap elegan. Aku mengubah salah satu kamar tamu yang luas di lantai bawah menjadi studio mini. Aku membeli 2 mesin jahit high-speed dan 1 mesin obras. Aku memanggil Bei Asih dan 2 keponakannya dari kampung yang memang pandai menjahit. Usaha itu kuberi nama, Arini Wijaya, Baju Juang. Aku tidak punya modal besar untuk pemasaran. Tapi aku punya sesuatu yang lebih baik, sebuah cerita. Aku mengaktifkan kembali akun Instagramku yang lama. Aku memposting foto diriku. Bukan foto yang glamor. Foto saat aku menggendong Banyu, dengan Rian dan Sinta memeluk kakiku. Di kolom caption, aku menulis. Mereka bilang, saat seorang wanita dikhianati, hidupnya selesai. Mereka salah. Saat seorang wanita dijatuhkan, dia akan bangkit dengan kekuatan yang tidak pernah dia tahu dia miliki. Saya Arini. Ini adalah 3 anak saya. Ini adalah baju juang saya. Lini pakaian ini saya dedikasikan untuk para ibu, para istri, dan semua wanita yang sedang berjuang membangun kembali istana mereka sendiri. Ini bukan sekadar pakaian. Ini adalah baju zirah. Dalam semalam, postingan itu meledak. Kisahku, yang viral karena kehancurannya, kini menjadi viral karena kebangkitakannya. Para wanita dari seluruh Indonesia membanjiri kolom komentarku. Mbak Arini, aku juga diselingkuhi saat hamil. Aku mau pesan. Salut, Mbak. Dari kehancuran jadi karya. Desainnya cantik sekali. Fungsional untuk busa. Pesanan pertama masuk. Lalu 10. Lalu 100. Dalam sebulan, studio miniku di rumah beroperasi 24 jam. Aku merekrut lebih banyak penjahit. Aku sibuk memotong pola, memilih kain, mengawasi kualitas, sambil sesekali berhenti untuk menyusui Banyu atau membacakan dongeng untuk Sinta. Aku lelah. Sangat lelah. Punggungku sakit, mataku lelah. Tapi saat aku melihat ketiga anakku tertidur lelap di rumah kami yang aman, dan saat aku melihat tumpukan paket, baju juang, yang siap dikirim, aku tersenyum. Aku tidak hanya bertahan hidup, aku berkembang. Aku membesarkan anak-anakku dengan tekad. Mereka tidak akan tumbuh melihat ibu yang meratapi nasib. Mereka akan tumbuh melihat ibu yang mengubah puing-puing pengkhianatan menjadi fondasi kerajaan bisnisnya sendiri. Dan aku, Arini Wijaya, akan menjadi desainer pakaian yang terkenal. Dengan kekuatanku sendiri. 2 bulan telah berlalu sejak kekacauan di Hotel Imperial. 2 bulan sejak kehidupan kami terbelah menjadi 2 jalur yang sangat berlawanan. Di rumahku, di istanaku, hari-hari dimulai pukul 3 pagi. Bukan karena alarm. Tapi karena tangisan Banyu yang minta disusui. Aku akan duduk di kursi goyang di kamar bayi, menggendongnya dalam temaram lampu. Setelah dia kembali terlelap, aku tidak ikut tidur. Aku menyalakan laptopku. Inilah jam kerjaku yang paling produktif. Dari jam 4 subuh sampai jam 6 pagi, saat Rian dan Sinta bangun, aku adalah Arini sang desainer. Aku menjawab email pelanggan, mendesain pola baru, dan mengelola pesanan, baju juang, yang terus bertambah. Booming di Instagram dari postingan pertamaku bukanlah keberuntungan sesaat. Itu adalah pembuka gerbang. Para wanita, ibu-ibu muda, wanita karir, mereka yang pernah merasakan sakit hati, melihat brandku lebih dari sekadar pakaian. Itu adalah simbol. Tapi di balik simbol itu, ada kerja keras yang brutal. Bei Asih, tolong setrikaan bahan yang chiffon dulu ya, yang 10 meter itu. Saya mau potong pola, kataku suatu siang, sambil menggendong Banyu di gendongan depan. Siap, Non.
Ini si Non Sinta dari tadi cemberut, katanya Non Arini nggak nemenin dia gambar, lapor BI asih. Aku menghela napas. Sinta, sayang? Aku berjongkok, menyamakan tinggiku dengan putri kecilku. Maaf ya, Bunda lagi banyak kerjaan. Gimana kalau Sinta gambar di sebelah Bunda? Sinta gambar gaun untuk boneka, Bunda gambar gaun untuk pelanggan. Setuju? Mata Sinta berbinar. Setuju. Menjalankan bisnis dari rumah sambil mengurus bayi baru lahir dan 2 balita adalah sebuah kekacauan yang terorganisir. Rumahku yang mewah kini penuh dengan gulungan kain. Ruang tamu berubah jadi area pengemasan. Kamar tamu menjadi studio jahit. Ada kalanya aku ingin menangis. Saat pesanan salah kirim. Saat banyu rewel sepanjang malam dan aku harus mengejar tenggat waktu di pagi hari. Saat Rian bertanya kapan kami bisa liburan ke pantai, dan aku harus bilang, nanti. Tapi kemudian aku melihat mereka. 3 anakku. Tidur nyenyak di kamar mereka yang nyaman, di rumah yang aman. Aku teringat pada Bram. Pada Fiona. Pada janji mereka untuk mengusir kami. Amarah itu, yang kini sudah mendingin, berubah menjadi bahan bakar. Aku menyeka keringatku, bukan air mataku. Aku kembali ke mesin jahit. Suatu sore, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, dengan Ibu Arini Wijaya, pemilik Baju Juang? Ya, saya sendiri. Saya Ririn, personal assistant-nya Ibu Shania Ramadhani. Jantungku berdebar. Shania Ramadhani adalah aktris papan atas, sekaligus influencer gaya hidup dengan puluhan juta pengikut. Ibu Shania melihat desain Anda di Instagram. Beliau sangat tersentuh dengan cerita di baliknya. Beliau ingin memesan seluruh koleksi baju juang Anda. Dan beliau ingin mengundang Anda untuk wawancara eksklusif di podcastnya minggu depan. Tanganku gemetar. Gendongan banyu di dadaku terasa basah oleh keringat dinginku. Mbak saya terima. Tentu saja saya terima. Ketika telepon ditutup, aku terduduk di lantai, di antara gulungan kain katun. Aku menangis. Kali ini, bukan tangis amarah atau kelelahan. Ini tangis kemenangan. Ini adalah titik baliknya. Di sisi lain kota, pukul 4 pagi, di gang sempit yang bau got, alarm ponsel butut Bram berbunyi. Tubuhnya menjerit. Setiap otot di punggung, lengan, dan kakinya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Tidurnya di kasur kapuk tipis di lantai semen tidak membantu sama sekali. 2 bulan menjadi kuli bangunan telah merenggut sisa-sisa harga dirinya. Mas bersik? Fiona menggerutu dari balik selimut kumalnya. Dia tidak pernah bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Dia hanya akan bangun saat lapar, biasanya pukul 10, untuk kemudian mengeluh. Bram bangkit, mematikan alarm. Dia menatap tangannya di kegelapan. Dulu, tangan ini mulus, hanya untuk memegang pulpen mahal dan menandatangani dokumen proyek miliaran. Kini, telapak tangannya pecah-pecah. Kapalan tebal, dan ada luka gores yang baru mengering di buku jarinya akibat salah memegang palu kemarin. Dia berjalan ke kamar mandi umum di ujung gang, mengantre bersama buruh pabrik dan tukang ojek. Dia tidak lagi merasa jijik. Dia sudah mati rasa. Pukul 7 pagi, dia sudah berada di lokasi proyek. Matahari Jakarta mulai membakar. "Woi, Bram, ngelamun aja," teriak Mandor Udin. Itu adukan semennya ditungguin tukang di lantai 3. Ya, Pak. Bram memanggul ember berisi adukan semen. Beratnya terasa meremukkan tulang bahunya. Dia menaiki tangga darurat, langkah demi langkah. Di lantai 3, dia melihat rekan-rekannya sesama kuli sedang beristirahat sejenak, bergerombol melihat ponsel. Mereka tertawa. "Gila, ini si Mas pengantin yang viral itu, kan?" kata salah satu kuli, menunjuk layar. Yang istrinya lagi hamil besar datang ke nikahannya. "Iya bener." "Wah, gila ini lakinya. Udah punya istri cantik, hamil, anak 2, masih aja cari yang lain." Katanya dipecat ya dia? Rasa. Bram membeku di ambang tangga. Wajahnya memerah. Dia ingin berteriak. Dia ingin melempar ember ini ke wajah mereka. Tapi dia tidak bisa. Dia adalah Bram. Si Mas pengantin yang viral itu.
Dan kini dia ada di sini, di antara orang-orang yang menertawakannya, bekerja sebagai bawahan mereka. Dia menundukkan kepala, meletakkan ember semennya, dan berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Rasa malu itu lebih menyakitkan daripada punggungnya yang pegal. Pukul 5 sore. Hari gajian. Gajian mingguan. Mandor Udin membagikan amplop coklat tipis. Bram menerimanya. Dia membukanya. 6 lembar uang 100 ribuan dan beberapa lembar uang puluhan ribu. Hasil kerjanya selama 6 hari, membanting tulang di bawah matahari. Dia pulang ke kontrakan. Fiona sedang duduk di depan, bermain ponsel sambil makan kerupuk. Gimana? Gajian, kan? Tagih Fiona, matanya langsung tertuju pada amplop. Bram memberikan amplop itu. Fiona merenggutnya, menghitung isinya dengan cepat. Wajahnya langsung masam. Cuma segini. Kamu kerja seminggu cuma dapat segini, Mas? Itu yang aku dapat, kata Bram lelah. Dia merebahkan diri di kasur. Ini buat bayar kontrakan aja kurang. Buat bayar utang WO gimana? Buat beli skincareku? Kamu pikir aku bisa hidup cuma makan tempe tiap hari? Diam, Phil. Bram akhirnya meledak. Dia bangkit, matanya merah. Kamu pikir aku mau begini? Kamu pikir aku senang jadi kuli? Ini semua karena kamu. Kalau kamu nggak maksa aku nikah cepat-cepat, kok jadi salah aku? Fiona balas berteriak, suaranya melengking memekakkan telinga. Kamu yang janjiin aku rumah mewah. Kamu yang bilang istrimu mandul. Kamu yang bohong. Kamu laki-laki penipu. Pertengkaran itu berlangsung selama 1 jam. Saling menyalahkan, saling mengumpat. Para tetangga di kontrakan sebelah hanya bisa mendengar dan menggelengkan kepala. Pertengkaran itu berakhir dengan Fiona yang menangis histeris dan Bram yang keluar, membanting pintu. Bram duduk di warung kopi di mulut gang. Dia memesan kopi hitam pahit dan sebatang rokok kretek. Dia menatap uang kembalian di tangannya. Dia memikirkan Arini. Apa yang sedang Arini lakukan sekarang? Mungkin dia sedang menidurkan Banyu. Atau mungkin dia sedang makan malam bersama Rian dan Sinta di meja makan marmer mereka yang besar. Di rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Dia menatap tangannya yang kapalan. Dulu, dia mengira dia bisa menukar Arini dan anak-anaknya dengan kehidupan baru yang lebih muda dan lebih menarik. Dia baru sadar sekarang. Dia tidak melakukan pertukaran. Dia hanya membuang emas demi sepotong tempe busuk. Dan kini, dia harus memakan tempe itu setiap hari. 1 minggu kemudian, aku duduk di studio podcast yang mewah, berseberangan dengan Shania Ramadhani. Jantungku berdebar begitu kencang, rasanya Banyu yang sedang kutitipkan pada bayi ASI di rumah pun bisa mendengarnya. Selamat datang, Arini Wijaya, sapa Shania dengan senyum hangatnya yang terkenal. Aku terharu sekali membaca kisahmu. Kamu adalah definisi dari kekuatan. Wawancara itu mengalir. Aku menceritakannya. Bukan dengan ratapan. Aku menceritakannya sebagai sebuah studi kasus. Aku menceritakan tentang rasa sakit diabaikan saat hamil, tentang dinginnya lantai ballroom hotel, dan tentang bagaimana aku memutuskan bahwa air mataku tidak akan mengubah apapun, tapi tanganku bisa. Jadi, kata Shania, matanya menatapku lekat, pakaian yang kamu desain ini kamu sebut baju juang. Aku mengangguk. Benar, karena setiap wanita yang memakainya sedang berjuang. Berjuang menjadi ibu, berjuang meniti karir, atau berjuang menyembuhkan hati. Ini pakaian untuk para pejuang. Shania mengangguk pelan. Di akhir segmen, dia memegang tanganku. Arini, bagiku ini bukan sekadar baju juang. Ini adalah baju zirah. Baju perang yang kamu buat untuk dirimu sendiri, dan kini kamu bagikan untuk wanita lain. Baju zirah. Kata itu, baju zirah, menggema. Dan setelah podcast itu tayang, kata itu meledak. Teleponku tidak berhenti berdering. Instagramku lumpuh oleh notifikasi. Pesanan yang tadinya puluhan per hari, kini menjadi ratusan. 3 penjahit yang kubayar harian kini tidak sanggup lagi. Aku berada di persimpangan jalan. Aku bisa tetap menjadi usaha rumahan, atau aku bisa mengambil lompatan. Aku memilih lompat. 2 bulan setelah podcast itu, aku menggunakan sisa tabunganku, tabungan yang kuamankan dari Bram,
untuk menyewa sebuah ruko 2 lantai di area bisnis yang tidak terlalu jauh dari rumah. Aku merekrut 15 penjahit. Aku membeli mesin-mesin jahit industrial. Aku mempekerjakan seorang admin profesional untuk mengurus pesanan. Baju Juang, kini bukan lagi bisnis sampingan. Ini adalah perusahaan. Aku tidak lagi memotong pola di lantai ruang tamu sambil menggendong banyu. Aku kini memiliki ruang workshop yang layak. Aku punya kantor kecilku sendiri. Tentu saja, aku membawa serta Rian, Sinta, dan Banyu. Ruko itu memiliki 1 lantai yang kusulap menjadi daycare mini yang nyaman untuk mereka. Aku bekerja 18 jam sehari. Tanganku yang dulu halus karena manicure, kini kapalan karena gunting kain. Tapi ini adalah kapalan yang kubanggakan. Setiap malam, aku pulang, memandikan 3 anakku, membacakan mereka dongeng, dan menidurkan mereka. Lalu aku akan kembali ke laptopku, membuat laporan keuangan dan desain baru. Setiap sen yang kuhasilkan, aku investasikan kembali. Sebagian untuk bisnis, sebagian untuk anak-anak. Rian, yang kini berusia 6 tahun, kumasukkan ke les robotik. Gurunya bilang dia sangat cerdas di bidang logika. Sinta, 4 tahun, mulai menunjukkan bakatnya di bidang seni. Dia tidak hanya suka menggambar, dia juga suka menekan tuts-tuts piano mainannya. Aku segera mendaftarkannya ke les piano sungguhan. Banyu, anak bayiku, tumbuh menjadi balita yang sehat dan ceria, dikelilingi cinta dari ibu, kakak-kakaknya, dan para karyawanku. Proses perceraianku dengan Bram akhirnya selesai. Pengadilan mengabulkan semua tuntutanku. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya padaku, tanpa hak banding untuk Bram. Rumah di Pondok Indah itu, berdasarkan bukti-bukti kuat yang diajukan Pak Ridwan, ditetapkan 100% sebagai milikku. Aku secara hukum telah bebas. Di sisi lain kota, di kontrakan sempit, kebebasan adalah kata yang mustahil. Yang ada hanya penjara. 1 tahun telah berlalu. Bram kini adalah mandor. Naik pangkat. Bukan karena prestasinya, tapi karena dia yang paling lama bertahan di proyek itu. Gajinya sedikit lebih baik, tapi tetap saja tidak seberapa. Tubuhnya semakin kurus, tapi perutnya sedikit membuncit, efek dari pola makan yang buruk, hanya nasi dan mie instan. Fiona telah berubah. Wanita cantik yang dulu terobsesi dengan skincare dan gaun pesta itu kini menjadi wanita yang sinis dan pemarah. Dia tidak lagi berdandan. Dia menghabiskan hari-harinya di depan kontrakan, bergosip dengan tetangga, mengeluhkan nasibnya. Pertengkaran mereka bukan lagi soal tempe. Tempe sudah menjadi menu wajib. Pertengkaran mereka kini tentang segalanya. Suatu sore, Bram pulang kerja. Dia melempar helm proyeknya ke lantai. Dia melihat Fiona sedang berdandan. Tumben. Lipstik merah menyala, bedak tebal yang belang di lehernya. Mau kemana kamu? Tanya Bram curiga. Bukan urusanmu, jawab Fiona ketus. Mau arisan. Arisan? Uang dari mana kamu buat bayar arisan? Pakai uangku, dong. Kamu pikir aku ngandelin kamu? Uang gajianmu itu cuma cukup buat bayar kontrakan sama beli beras. Uang dari mana, Fiona? Bram mulai marah. Aku jual cincin kawin kita, pekit Fiona. Cincin emas palsu yang kamu kasih itu. Laku 300.000. Cukup buat aku senang-senang daripada membusuk di sini sama kamu. Tamparan itu mendarat di pipi Fiona. Keras. Fiona tertegun sejenak, memegangi pipinya. Lalu, matanya menyala. Ini bukan lagi tangisan. Ini kemarahan. Kamu nampar aku, Mas? Kamu yang kurang ajar. Kurang ajar mana sama kamu yang nipu aku? Kamu bilang aku bakal hidup kayak ratu. Di rumah Pondok Indah. Ini apa? Ini neraka. Aku muak lihat muka kamu. Aku muak jadi tontonan tetangga. Oh, itu si Fiona, si pelakor yang gagal. Aku muak. Fiona berlari ke dalam, menarik sebuah tas besar yang sudah disiapkannya dari bawah ranjang. Bram terkejut. Kamu mau kemana? Pergi. Aku mau pergi dari sini. Aku nggak mau jadi istri kuli bangunan yang gagal. Aku masih cantik. Aku masih bisa cari laki-laki lain yang lebih kaya dari kamu. Fiona, jangan. Fiona. Bram mencoba menahan.
Lepas? Fiona menghempaskan tangan Bram. Kamu itu pecundang, Bram. Pecundang. Kamu kehilangan istri yang hebat, anak-anak yang lucu, rumah mewah, pekerjaan bergengsi, demi aku. Dan sekarang, aku juga ninggalin kamu. Kamu jahat, huh? Fiona tertawa. Tawa yang sangat pahit. Jahat? Kita berdua sama jahatnya, Mas. Bedanya, aku tahu kapan harus berhenti kalah. Selamat tinggal. Fiona menarik tasnya, berjalan keluar dari pintu kontrakan itu tanpa menoleh sedikit pun. Bram mengejarnya sampai ke mulut gang. Fiona. Fiona tidak peduli. Dia naik ke ojek yang sepertinya sudah menunggunya dan menghilang di keramaian sore. Bram kembali ke kontrakannya. Sendirian. Rumah kecil itu terasa sangat sepi. Bau pengap. Di atas meja, ada sebungkus tempe mentah yang tadi dibelinya, tergeletak di samping piring kotor bekas sarapan Fiona. Dia terduduk di lantai yang dingin. Ditinggalkan. Dulu, dia punya segalanya. Dia punya istri yang berkelas, anak-anak yang cerdas, rumah yang megah. Dia membuang itu semua untuk seorang wanita. Dan kini, wanita itu pun telah membuangnya. Bramantio Wicaksono tidak punya siapa-siapa lagi. Dia sendirian di tengah puing-puing kehidupan yang dia hancurkan sendiri. 13 tahun berlalu. 13 tahun adalah waktu yang mengubah segalanya. Bagi Arini Wijaya, 13 tahun mengubah sebuah brand rintisan di ruko sempit menjadi sebuah imperium mode. Baju juang, kini telah berevolusi. Namaku, Arini Wijaya, kini terpampang di papan reklame digital di pusat Jakarta, di sampul majalah Vogue dan Harper's Bazaar. Aku bukan lagi sekadar desainer. Aku adalah ikon kebangkitan perempuan. Atelierku kini menempati sebuah gedung 3 lantai di Kemang dengan puluhan karyawan. Rumahku di Pondok Indah, yang dulu nyaris kurasuki setan, kini telah menjadi istana yang damai, penuh tawa, dan telah direnovasi total dengan hasil jerih payahku sendiri. Hari itu, aku sedang melakukan fitting terakhir untuk gaun pembuka Jakarta Fashion Week. Model papan atas berdiri di depanku, mengenakan gaun sutra berwarna gading yang kusebut kepompong emas. Benar, sebuah suara ceria membuatku menoleh. Sinta, putriku. Di usianya yang ke-16, dia telah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan anggun. Dia bukan lagi gadis kecil yang menggambar di sebelahku. Dia kini adalah junior desainer di bawah bimbinganku, mewarisi bakat seniku. Hanya perfect? Bunda maunya spektakuler, godaku. Sudah spektakuler, Bun. Sebuah suara berat menimpali. Rian, putra sulungku. Di usianya yang ke-18, dia setinggi aku, tampan, dan berkacamata. Dia adalah kebanggaanku. Baru minggu lalu dia kembali dari Jerman, membawa pulang medali emas Olimpiade Fisika Internasional. Kak Rian benar, Sinta menimpali. Desain Bunda akan jadi headline. Kalian berdua bisa saja, kataku, memeluk mereka. Banyu mana? Dia janji mau traktir kita es krim pakai uang saku pertamanya. Itu dia. Sinta menunjuk ke lobi atelier. Banyu, putra bungsuku. Anak yang dulu kukandung di tengah badai pengkhianatan itu, kini berusia 13 tahun. Dia tumbuh menjadi remaja yang tinggi, ceria, dan kapten tim basket di sekolah internasionalnya. Dia berlari ke arahku dan langsung memelukku. Bunda, Kak, ayo. Aku baru dapat bonus dari proyek coding pertamaku. Kita makan, serunya. Aku menatap mereka bertiga. Rian, sang ilmuwan jenius. Sinta, sang seniman berbakat. Banyu, sang atlet yang cerdas. Mereka sukses. Mereka bahagia. Mereka utuh. Aku telah membesarkan mereka dengan tekad dan kekuatanku. Merekalah, baju zirah, terkuatku. Di sisi lain kota, 13 tahun adalah waktu yang mengubah sedikit sekali. Di sebuah proyek konstruksi di pinggiran kota, seorang pria berusia akhir 40-an duduk beristirahat. Rambutnya sudah banyak beruban. Wajahnya yang dulu tampan kini kuyu, terbakar matahari, dan dihiasi kerutan yang dalam. Dia adalah Bram. Dia bukan lagi mandor. Dia kembali menjadi kuli biasa. Sifatnya yang pemarah dan sering melamun membuatnya tidak dipercaya memimpin orang. Fiona tidak pernah kembali.
Dia hidup sendirian di kamar kos yang sama sempitnya, berganti-ganti dari satu proyek ke proyek lain. Hidupnya adalah rutinitas yang membosankan, bangun, mengaduk semen, tidur, dan menyesal. Sore itu, gajian. Dia menerima amplopnya. Cukup untuk membayar kos dan makan selama seminggu ke depan. Dia berjalan gontai menuju halte bus. Langkahnya berat. Punggungnya bungkuk, tidak lagi tegap seperti dulu. Saat menunggu bus, matanya tertuju pada sebuah majalah di kios koran sebelah halte. Sampul majalah itu. Wajah itu. Dia tertegun. Itu Arini. Tapi bukan Arini yang dia kenal. Ini adalah wanita agung yang tersenyum penuh kuasa, mengenakan setelan blazer mewah, dengan judul besar, Arini Wijaya, dari hati yang hancur, membangun imperium baju zirah. Tangan Bram yang kapalan bergetar. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan uang lecek, dan membeli majalah itu. Sesuatu yang tidak pernah dilakukannya selama 10 tahun. Dia duduk di bangku halte yang panas, di antara deruk knalpot. Dia membuka halaman demi halaman. Dia melihat foto atelier Arini yang megah. Dia melihat foto-foto peragaan busananya. Lalu, dia sampai di satu halaman. Halaman berjudul, 3 Permata Hatinya. Di sana, ada foto anak-anaknya. Rian, memegang medali emas Olimpiade. Di bawah foto itu tertulis, Rian Wicaksono, calon penerima beasiswa penuh ke MIT. Wicaksono. Arini masih memakai namanya untuk anak itu. Sinta, duduk di depan piano besar. Sinta Wijaya, komponis muda yang baru saja memenangkan kompetisi piano klasik Asia. Banyu, tersenyum lebar dengan bola basket. Banyu Perwira, kapten tim basket yang juga seorang programmer muda berbakat. Bram tidak bisa bernapas. Anak-anakku. Anak-anakku yang dulu kutinggalkan. Rian yang dulu selalu memeluk kakiku. Sinta yang dulu selalu minta digendong. Mereka sukses. Jauh lebih sukses daripada yang pernah dia bayangkan. Mereka tumbuh tanpa dirinya. Mereka tumbuh dengan baik. Bram melihat foto Rian lagi. Betapa tampannya dia. Betapa cerdasnya dia. Dia adalah gambaran dari semua yang Bram inginkan dari dirinya sendiri sebelum kesombongan menghancurkannya. Tiba-tiba, dia melihat dirinya sendiri. Bukan di majalah, tapi di pantulan kaca halte bus yang kotor. Seorang pria tua yang kotor. Mengenakan kaos oblong yang bau keringat dan semen. Tangan yang kapalan memegang majalah glossy yang mahal. Air matanya jatuh. Satu persatu. Menetes di atas halaman majalah yang menampilkan wajah Rian. Dia menangis. Bukan tangisan marah. Bukan tangisan putus asa. Itu adalah tangisan penyesalan yang paling dalam. Tangisan seorang ayah yang telah menyia-nyiakan anak-anaknya. Tangisan seorang suami yang membuang berlian. Dia telah menukar semua ini. Medali emas, alunan piano, tawa seorang kapten basket, dan senyum seorang wanita hebat. Demi apa? Demi Fiona, yang meninggalkannya? Demi janji rumah mewah yang tidak pernah terwujud? Busnya datang. Lalu pergi. Dia tidak beranjak. Dia hanya duduk di sana, memeluk majalah itu, menangis terseduh-seduh di keramaian halte. Dia ingin bertemu mereka. Dia ingin sekali memeluk Rian dan berkata, "Ayah bangga." Dia ingin mendengar Sinta bermain piano. Tapi dia tidak bisa. Bagaimana mungkin? Dia melihat tangannya yang kotor. Dia mencium bau tubuhnya sendiri. Dia malu. Dia terlalu malu untuk mendekat. Dia bukan lagi ayah mereka. Dia hanyalah hantu dari masa lalu. Seorang kuli bangunan yang tak punya apa-apa, yang hanya bisa melihat kesuksesan anak-anaknya dari balik kaca etalase kios koran. Dia telah kehilangan haknya untuk disebut ayah sejak lama. Malam itu adalah malam Jakarta Fashion Week. Malam puncak. Gedung fashion tent yang megah itu dipenuhi oleh kilatan lampu kamera, desas-desus sosialita, editor majalah mode internasional, dan para selebriti papan atas. Semua mata tertuju pada satu panggung. Panggung Arini Wijaya. Aku berdiri di backstage. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena gugup. Ini adalah debaran antisipasi. Aku merapikan gaun terakhir pada model yang akan menjadi penutup peragaan busanaku. Semuanya, dengarkan, kataku pada tim model dan krunya.
Ini bukan hanya peragaan busana. Ini adalah cerita kita. Cerita baju zirah. Keluar sana dan tunjukkan pada dunia kekuatan seorang wanita. Musik mengalun. Megah, sinematik, dan penuh kekuatan. Satu persatu, modelku berjalan keluar. Mereka tidak hanya berjalan. Mereka melangkah dengan percaya diri, mengenakan koleksi, baju zirah, musim semi. Gaun-gaun yang tegas namun feminin, setelan kerja yang tajam, dan gaun malam yang memancarkan aura ratu. Koleksi ini adalah puncaknya. Saat model terakhir, yang mengenakan kepompong emas, kembali ke backstage, musik berhenti sejenak. Lalu, sebuah sorot lampu menyorot ke ujung panggung. Itu isyaratku. Aku berjalan keluar. Aku tidak mengenakan gaun malam yang rumit. Aku mengenakan setelan blazer sutra berwarna putih gading, sederhana, bersih, dan berwibawa. Saat aku muncul, seluruh ruangan hening sejenak. Lalu, satu orang berdiri dan bertepuk tangan. Diikuti oleh satu orang lagi. Dan dalam hitungan detik, seluruh ballroom itu, semua editor, semua selebriti, semua kritikus mode, memberiku standing ovation. Tepuk tangan itu riuh rendah, membahana. Kilatan kamera menyilaukan mataku. Aku tersenyum, air mata haru mulai menggenang. Aku menundukkan badanku dalam-dalam. Di barisan paling depan, aku melihat mereka. Rian, 18 tahun, menatapku dengan mata cerdasnya yang berbinar bangga. Sinta, 16 tahun, menangis terharu sambil bertepuk tangan. Banyu, 13 tahun, bersiul kencang dengan gaya kapten basketnya. Saat aku menegakkan tubuh, aku memberi isyarat pada mereka. Ayo, ke sini. Mereka bertiga berlari ke atas panggung. Rian dari sisi kanan, Sinta dan Banyu dari sisi kiri. Mereka berlari dan memelukku di tengah-tengah panggung. Kami berpelukan erat, seorang ibu dan 3 anaknya yang sukses. Kilatan kamera semakin menggila. Inilah gambarnya. Inilah headline-nya. Bunda hebat, bisik Banyu di telingaku. Kami bangga sama Bunda, tambah Rian. Aku memeluk mereka erat. Inilah istanaku. Inilah kekayaanku. Bukan gedung atelier. Bukan tepuk tangan meriah. Tapi mereka. 3 jiwa yang berhasil kurawat dan kubesarkan dari puing-puing pengkhianatan. Aku teringat sejenak pada sebuah ballroom lain, bertahun-tahun yang lalu. Ballroom tempatku berdiri dengan perut buncit, menggandeng 2 anak kecil, di tengah pesta pernikahan yang hancur. Malam ini, aku berdiri di ballroom lain. Dikelilingi cinta, di puncak kesuksesan. Aku telah menang. Pada saat yang sama, di sisi lain kota, sebuah kamar kos berukuran 2x3 meter. Pengap dan gelap. Satu-satunya penerangan berasal dari layar ponsel 5 inci yang retak. Bram duduk di pinggir kasurnya yang tipis. Di atas meja kayu lapuk di sebelahnya, tergeletak majalah mode yang dibelinya di halte bus tadi sore. Majalah itu terbuka di halaman yang menampilkan foto anak-anaknya. Dia sedang menonton siaran langsung Jakarta Fashion Week dari tautan yang dia temukan di media sosial. Gambarnya pecah-pecah. Sinyalnya lemah. Tapi dia bisa melihatnya. Dia melihat panggung yang gemerlap. Dia melihat gaun-gaun indah yang tidak pernah bisa dia beli. Dan kemudian dia melihat Arini. Wanita itu, mantan istrinya, tampak agung. Seperti seorang ratu. Lalu dia melihatnya. Momen itu, saat Rian, Sinta, dan Banyu berlari ke atas panggung. Bram menjatuhkan ponselnya. Dia melihat putranya, Rian. Pria muda, tampan, cerdas. Bukan lagi anak kecil yang menarik-narik celana jasnya di pesta pernikahan yang gagal. Dia melihat Sinta, putri cantiknya. Bukan lagi balita yang ketakutan. Dia melihat Banyu, anak yang tidak pernah dia temui. Anak yang seharusnya menjadi penerusnya. Dia melihat mereka memeluk Arini. Dia melihat mereka sebagai satu kesatuan yang utuh dan bahagia. Keluarga yang sempurna. Keluarga yang telah dia buang. Dia teringat kata-kata Fiona bertahun-tahun lalu, kamu kehilangan istri yang hebat, anak-anak yang lucu, rumah mewah, kamu itu pecundang. Saat itu dia marah. Malam ini, dia tahu itu adalah kebenaran. Dia adalah pecundang.
Tangannya yang kapalan dan kotor oleh semen terulur ke arah layar ponsel yang retak, seolah dia bisa menyentuh mereka. Sini? Bisiknya Parau. Nak? Ayah? Tapi dia berhenti. Kata, ayah, terasa asing di lidahnya. Dia tidak pantas. Rasa malu yang membakar, yang dia rasakan di halte bus tadi, kini berubah menjadi sesuatu yang dingin dan permanen. Dia sadar, dia tidak akan pernah bisa mendekati mereka. Dia bukan apa-apa selain kenangan buruk bagi mereka. Seorang kuli bangunan tua, miskin, dan sendirian, yang dulu pernah menjadi ayah mereka. Bram memungut ponselnya. Dia melihat sekali lagi wajah Arini yang tersenyum bahagia, dikelilingi anak-anak mereka. Lalu, dia menekan tombol power. Layar itu mati. Kamar itu kembali gelap gulita. Hanya suara jangkrik dari got di luar yang terdengar. Bramantio Wicaksono merebahkan tubuhnya yang lelah di kasur. Dia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Dia telah memilih nasibnya hari itu, belasan tahun lalu. Dan Arini telah memilih nasibnya di hari yang sama. Arini memilih untuk membangun istana dari puing-puing. Dan malam ini, dia adalah ratunya. Bram memilih untuk menukar istana dengan kontrakan. Dan malam ini, dia terkubur sendirian di dalamnya. 10 tahun kemudian, waktu telah memahat takdir menjadi sebuah monumen yang kokoh. Di taman belakang sebuah rumah yang kini lebih mirip Mensyahn di kawasan Pondok Indah, tawa riuh terdengar. Ini bukan lagi rumah yang angker oleh kenangan buruk, ini adalah istana sejati. Arini Wijaya, kini di usia akhir 40-an, tersenyum dari kursinya. Ia bukan lagi hanya seorang desainer, ia adalah seorang matriark. Label, Arini Wijaya, telah menjadi brand global, dengan butik di Paris, London, dan New York. Baju zirahnya telah menjadi filosofi. Tapi sore itu, ia bukan seorang CEO. Ia adalah seorang bunda. Dan seorang nenek. Nenek, lihat. Seorang gadis kecil berusia 3 tahun berlari di atas rumput, dikejar oleh ayahnya. Awas, Ralin, nanti jatuh, seru pria itu. Pria itu adalah Rian Wicaksono. Di usianya yang ke-28, ia telah kembali dari MIT dengan gelar doktor di bidang teknik robotika, kini memimpin divisi riset di sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Ia telah menikah dan memberikan Arini cucu pertama yang cantik. Di teras, alunan piano klasik yang rumit namun lembut mengalir. Sinta Wijaya, 26 tahun, sedang memainkan komposisinya sendiri. Jari-jarinya yang lentik kini telah membawanya ke panggung-panggung konser di Wina dan Sydney. Ia adalah seorang maestro muda. Dan di kolam renang, Banyu Perwira, 23 tahun, sang kapten basket yang cerdas itu, baru saja merayakan kelulusannya. Ia tidak hanya lulus cum laude, tapi juga baru saja menjual startup teknologi pertamanya dengan nilai yang fantastis. Ketiga anaknya telah tumbuh melampaui impian terliarnya. Tehnya, Bu Bei Asih, yang kini telah menua bersamanya, meletakkan cangkir. Terima kasih, Bei, bisik Arini. Arini memejamkan mata, merasakan hangatnya matahari senja. Ia teringat hari itu. Hari di mana ia berdiri di ballroom hotel dengan perut buncit, menggandeng 2 anak kecil. Hari di mana ia mengira dunianya telah berakhir. Ternyata, itu bukan akhir. Itu adalah awal. Pengkhianatan itu adalah api yang membakar habis dirinya yang lemah dan melahirkan seorang ratu dari abunya. Dia telah membesarkan anak-anaknya dengan tekad dan kekuatannya, dan hasilnya ada di sini. Dia utuh. Dia menang. Di belahan kota yang lain, di sebuah gang becek di balik pasar, di sebuah kamar kos yang bahkan lebih sempit dari yang dulu, seorang pria tua terbatuk-batuk. Batuknya kering dan menyakitkan. Tubuh yang dulu tegap dan kekar karena menjadi kuli, kini rapuh dimakan usia dan kerja keras yang sia-sia. Dia adalah Bramantio. Usianya baru akhir 50-an, tapi ia tampak seperti 70. Dia tidak lagi bekerja, tubuhnya sudah tak sanggup. Dia hidup dari belas kasihan tetangga dan sisa-sisa tenaga untuk memulung kardus. Sendirian. Fiona telah lenyap di telan bumi bertahun-tahun lalu, tak ada yang tahu dan tak ada yang peduli. Di dinding kamarnya yang lembab, tertempel satu benda. Bukan foto.
Sebuah kliping majalah yang sudah kusam dan kuning. Itu adalah halaman dari majalah mode belasan tahun lalu. Foto Arini yang agung, dan 3 foto kecil anak-anaknya. Rian dengan medali, Sinta dengan piano, Banyu dengan bola basket. Setiap hari, dia menatap kliping itu. Dia tahu mereka sukses. Kadang, dia mendengar nama Arini Wijaya atau Sinta Wijaya disebut di radio butut milik tetangganya. Dia tahu Rian mungkin sudah menikah. Dia tahu dia mungkin punya cucu. Cucu yang tidak akan pernah mengenali wajahnya. Cucu yang tidak akan pernah tahu namanya. Dia pernah memiliki segalanya. Istri yang berkelas, anak-anak yang brilian, rumah yang mewah, karir yang cemerlang. Dia menukarnya. Dia menukarnya demi kesenangan sesaat. Dia menukarnya demi tempe. Penyesalan itu bukan lagi api yang membakar. Penyesalan itu kini adalah es yang membekukan. Dia tidak lagi menangis. Dia hanya merasakan kehampaan yang abadi. Dia tidak pernah berani mendekat. Rasa malu adalah penjaranya yang paling kokoh. Dia hanya hantu yang melihat kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya dari kejauhan. Bram terbatuk lagi, menarik selimut tipisnya. Di luar, suara tawa anak-anak yang bermain terdengar. Suara yang sama, yang dulu ia abaikan di rumahnya sendiri. Di istananya, Arini mengangkat cangkir tehnya, bersulang untuk masa depan. Di penjaranya, Bram menutup matanya, berharap masa lalu tidak pernah ada.